Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Angelia Sari dengan NPM 20 10 01 12 11 016, kelas M2A, mata kuliah pengantar makroekonomi, dosen pembimbing Helmawati, SEMSI, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu keseimbangan ekonomi dua sektor. Nah, hal-hal yang akan saya terangkan di dalam bab ini adalah yang pertama, ciri-ciri konsumsi dan tabungan rumah tangga, yang kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, yang ketiga, penentu-penentu konsumsi dan tabungan, yang keempat, investasi atau penanaman modal atau perusahaan swasta dan fungsi investasi. Yang kelima, penentu-penentu tingkat investasi. Yang keenam, penentu tingkat kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, perubahan dalam keseimbangan dan multiplier. Yang kedelapan, menentukan besarnya multiplier. Yang kesembilan, perubahan keseimbangan pendapatan nasional dan faktor yang menyebabkannya. Analisis dalam bab ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, dari sini kita akan jelaskan tentang terdapatnya beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga atau secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Nah, dalam analisa keseimbangan ekonomi dua sektor, maka pendapatan nasional akan dipengaruhi dua faktor, konsumsi ditandai dengan C dan tabungan ditandai dengan S. Nah, dalam perekonomian yang sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Dalam persamaan matematis, maka dapat ditulis sebagai Y sama dengan C ditambah S. Konsumsi dan investasi. Sementara itu, dalam rumah tangga perusahaan tabungan digunakan untuk investasi, sehingga dapat ditulis dalam persamaan Y sama dengan C ditambah I. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi atau C ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, dari faktor intern ini berasal dari dalam, yaitu komposisi rumah tangga yang pertama. Yang kedua itu MPC atau Marginal Propensity to Consume. Nah, yang ketiga itu selera atau tasty. Dan keempat, kebiasaan keluarga. Nah, yang kelima, besarnya pendapatan. Nah, pengaruh konsumsi itu akan dipengaruhi dari dalam keluarga itu sendiri, yaitu berapa besarnya pendapatan keluarga itu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Nah, di faktor ekstern ini ada 5 macamnya. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, harga-harga barang. Yang keempat, budaya masyarakat. Yang kelima, kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek ini sangat berpengaruh pada konsumsi dari faktor eksternnya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Yang pertama itu tabungan. Nah, tabungan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi tabungan. Yang pertama, pendapatan diterima. Maksudnya adalah tabungan akan pertama jika pendapatan diterima yang bertambah. Yang kedua itu MPS atau Marginal Propensity to Saving. Yang ketiga tingkat suku bunga. Investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat suku bunga, permintaan efektif yang didukung daya beli, MEC atau Marginal
efficiency of capital atau kemampuan modal untuk menghasilkan. Nah, hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Dengan menggunakan prinsip maksimal utility, maka setiap pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan habis digunakan. Nah, dana tersebut dialokasikan untuk dua hal. Yang pertama, konsumsi atau C. Yang kedua, saving atau S, yang dapat dirumuskan berbentuk Y sama dengan C ditambah S. Nah, dari Y sama dengan C ditambah S. Nah, kita dapat melihat dari pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Misalnya jika pendapatan 100, pengeluaran 200, maka tabungan minus jadinya 100. Nah, begitu juga ke bawahnya, seperti tabungan 300, pengeluaran 275, maka tabungannya akan menjadi 25. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga menggunakan tabungan untuk melakukan konsumsi. Yang B, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Nah, yang C, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak menggorek tabungan. Nah, kalau pendapatan suatu rumah tangga itu meningkat, maka tabungan akan meningkat pula, dan konsumsi akan lebih meningkat dan tanpa menggorek tabungan tersebut. Kecondongan mengkonsumsi ada dua macam, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nah, yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai EPC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, kecondongan menabung. Dari kecondongan menabung ini ada dua macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Nah, dari kecondongan menabung marginal atau MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan atau AS dengan pertambahan pendapatan disposable. Nah, yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau EPS. Kecondongan menabung rata-rata ini dapat menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable. Keseimbangan propensity to consumption atau MPS. Nah, dari keseimbangan propensity to consumption atau MPS ini, kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nah, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam menganalisis keseimbangan, penting perannya, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Pengertian fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan terkumpul. Nah, kekayaan yang terkumpul ini sangat mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Jika kekayaan yang terkumpul banyak, otomatis tabungan akan meningkat dan konsumsi akan meningkat. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Nah, sikap berhemat ini sangat penting dalam konsumsi tabungan.
Jika suatu pendapatan rumah tangga itu menurun, jika kita berhemat, otomatis akan menguasai konsumsi kita. Nah, jika pendapatan rumah tangga kita meningkat, jika kita berhemat, otomatis tabungan akan meningkat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian ini akan sangat mempengaruhi tabungan. Yang keenam, distribusi pendapatan. Yang ketujuh, tersedia atau tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi. Investasi yang lazim juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, tingkat pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal ini mempunyai cara. Salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melihat apakah kebijakan investasi yang dilakukan telah tepat adalah dengan menghitung tingkat pengembalian modal. Nah, jika kita ingin meningkatkan perusahaan, kita harus menghitung kembali modal yang diperkirakan untuk perusahaan tersebut. Penentu tingkat kegiatan ekonomi. Penentu tingkat kegiatan ekonomi ini yang pertama, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A, kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B, kesamaan di antara investasi dan tabungan. Yang ketiga, dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. GDP, equilibrium, dan mekanisme penyesuaian. Equilibrium atau keseimbangan menggambarkan situasi di mana kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda di dalam kondisi seimbang atau balance. Nah, yang kedua, perekonomian mencapai equilibrium jika yang A, pengeluaran yang direncanakan atau planned spending sama dengan output yang direncanakan, atau planned output, atau tabungan direncanakan atau planned saving sama dengan investasi yang direncanakan. Nah, perbedaan antara planned spending dan planned saving di antara planned saving dan planned investment mendorong terjadinya perubahan terhadap output dan kesempatan kerja apakah bersifat kontraksi ataupun ekspansi. Nah, ada perbedaan antara planned spending dan planned saving. Itulah perbedaan antara planned spending dan planned saving tersebut. Modal pengganda atau multiplier modal. Yang pertama, pengganda atau multiplier menjelaskan bagaimana shock atau terjadi pada investasi, pajak dan pengeluaran pemerintah dan perdagangan luar negeri berpengaruh terhadap output dan kesempatan kerja dalam perekonomian dengan asumsi. Yang pertama, upah dan harga tidak berubah. Yang kedua, perekonomian terhadap pengangguran sumber daya. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan dalam pasar uang. Nah, kita dapat menyatakan rumus multiplier berdasarkan contoh, maka dapat dibuat sebuah rumusan matematis dalam menghitung multiplier. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada rumus multiplier di mana delta Y sama dengan 1 per
1 kurang MPC delta I, atau delta Y sama dengan 1 per MPC delta I. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi makroekonomi yang bab 4. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.